Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Berjumpa kembali kita pada pembelajaran IPA di kelas 8. Ya, walaupun masih seperti biasanya dalam keadaan daring. Oke anak-anak ibu semua, sebagaimana sebelumnya sudah ada kontrak belajar di antara kita. Mohon setiap pembelajaran kontrak belajar ini dipahami konsepnya apa. Di awal semester ini kita akan masuk materi pertama, yaitu sistem gerak pada manusia. Untuk itu tentu kita diingatkan kembali kepada materi gerak dan gaya di SD. Jadi di sini harus kita pahami juga gerak, apa itu jarak dan perpindahan, kecepatan dan percepatan, kemudian ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh, bagaimana menghitung resultan gaya, kemudian hukum Newton 1, 2, dan 3. Gerak adalah perpindahan suatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jika panjang lintasan yang ditempuh itu dihitung dari titik awal, akhir, kemudian dijumlahkan seluruhnya, itu disebut dengan jarak. Sedangkan perpindahan itu hanya melihat titik awal dan titik akhir terdekatnya saja. Nah, itu dia perbedaan. Berikutnya, menghitung kecepatan dan kecepatan sesuai dengan rumus yang sudah ada. Oke, baiklah, berikutnya akan kita simak materi hukum Newton. Untuk mengetahui apa arti gaya, perhatikan baik-baik ya kedua gambar ini. Gambar orang yang pertama sedang mendorong meja ke arah kanan, dan gambar orang yang kedua sedang menarik troli ke arah kiri. Nah, tarikan dan dorongan yang dilakukan oleh orang tersebut dinamakan dengan gaya. Jadi gaya diartikan adalah tarikan dan dorongan. Untuk mempelajari tentang gaya, adik-adik harus mengetahui terlebih dahulu lambang, satuan, dan alat ukurnya. Lambang gaya adalah F, berasal dari kata force. Satuannya Newton atau disimbolkan dengan huruf N. Dan alat ukurnya neraca pegas atau dinamometer, seperti gambar berikut ini. Terdapat beberapa pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang kedua, gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang ketiga, gaya dapat mengubah kecepatan benda. Dan yang terakhir, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Selanjutnya kita bahas macam-macam gaya. Yang pertama ada gaya sentuh, misalnya gaya otot, gaya pegas, gaya mesin, dan ada satu lagi gaya gesek. Disebut gaya sentuh karena munculnya gaya harus bersentuhan satu sama lain. Kemudian yang kedua ada gaya tak sentuh, misalnya gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik statis. Dinamakan gaya tak sentuh karena gaya tersebut dapat muncul sekalipun tanpa bersentuhan. Selanjutnya kita bahas resultan gaya atau perpaduan beberapa gaya. Terdapat dua kemungkinan mencari resultan gaya. Yang pertama, jika gayanya searah. Jika beberapa gaya bekerja pada sebuah benda dan arahnya sama, maka tinggal kita tambah F1 ditambah F2. Dan jika gayanya berlawanan arah, tinggal kita kurangi F1 dikurangi F2. Seorang ahli fisika bernama Sir Isaac Newton pada awalnya duduk di bawah pohon apel. Kemudian ia memperhatikan buah apel yang jatuh. Dan ia pun mulai berpikir, mengapa benda bisa jatuh ke bawah? Nah, berkat keuletan dan kepintarannya itulah ia menemukan konsep teori gravitasi. Sir Isaac Newton mencetuskan 3 hukum. Ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Pada hukum 1 Newton berbunyi, benda yang semula diam akan tetap diam.
Dan benda yang bergerak lurus beraturan akan mempertahankan gerakannya jika tidak ada gaya yang mempengaruhi. Nah, untuk hukum 1 Newton dituliskan secara matematis, sigma F atau resultan gaya sama dengan 0. Berikut adalah contoh hukum 1 Newton. Mobil yang semula diam secara tiba-tiba bergerak. Orang-orang yang ada di dalam mobil akan terdorong ke belakang sesaat, tapi akan kembali ke posisi semula karena sesuai hukum 1 Newton, setiap benda akan mempertahankan posisinya. Hukum 2 Newton. Bunyi hukum 2 Newton adalah benda yang memiliki gaya akan memperoleh percepatan yang besarnya berbanding lurus dengan jumlah gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Secara matematis, hukum 2 Newton dituliskan sigma F atau resultan gaya sama dengan M dikali dengan A atau massa dikali dengan percepatan gerak benda. Ini adalah contoh hukum 2 Newton. Perhatikan baik-baik. Ada orang yang sedang mendorong mobil. Yang satu mobilnya memiliki massa 700 kg, satu lagi memiliki massa 2600 kg. Nah, semakin besar massa benda, maka percepatan geraknya semakin kecil. Artinya, mobil yang memiliki massa yang kecil akan bergerak lebih cepat dibandingkan mobil yang massanya lebih besar. Contoh hukum 2 Newton yang lain adalah seperti ini. Perhatikan baik-baik ya perbedaan kedua gambarnya. Semakin besar gaya, maka percepatan gerak benda semakin besar. Artinya, mobil yang didorong oleh lebih dari satu orang akan memiliki gerak yang lebih cepat dibandingkan mobil yang hanya didorong oleh satu orang saja. Nah, yang terakhir hukum 3 Newton. Bunyinya, jika kita memberikan gaya aksi pada benda, maka benda akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Nah, secara matematis bunyi hukum 3 Newton ini dituliskan F aksi sama dengan min F reaksi. Karena berlawanan jadi ada lambang negatif. Ini adalah contoh hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, ada gerakan roket meluncur. Saat ada gaya dorong yang sangat kuat ke arah bawah, maka roket meluncur ke atas. Contoh kedua, gerakan orang mendayung. Saat dayung digerakkan ke belakang, maka perahu terdorong ke depan. Nah, satu lagi ada gerakan orang berenang. Saat tangan digerakkan ke belakang, maka tubuh orang akan terdorong ke depan. Pertama, peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan pengaruh gaya terhadap benda, yaitu yang pertama mobil melaju di jalan raya, kemudian Budi menendang bola, Ali mendorong meja, kemudian yang keempat mendekatkan paku pada magnet. Nah, contoh-contoh berikut adalah peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan pengaruh gaya. Kemudian yang kedua, perhatikan gambar berikut ini. Ada sebuah balok, kemudian didorong oleh dua buah gaya. F1 gayanya ke kanan, kemudian F2 gayanya ke kiri. Maaf ya, itu titik F1 dan F2-nya bergeser. Kemudian balok ini terletak pada bidang yang licin. Nah, apabila massa balok 5 kg, F1-nya gayanya 2 Newton, F2 gayanya 12 Newton ke kiri, maka besar dan arah percepatan balok adalah. Nah, kita lihat ini adalah hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan M kali A, sehingga A itu adalah sigma F dibagi M. Oke, kita jumlahkan dulu sigma F-nya. Karena F1 arahnya ke kanan, maka nilainya 2. F2 arahnya ke kiri ditambah negatif 12. Jadi negatif itu karena arahnya ke kiri. Tambahkan, maka dapatlah 10. 10 dibagi dengan massanya tadi adalah 5 kg. Maka 10 bagi 5 sama dengan 2 Newton. Oke, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.